Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya mau memberikan penjelasan tentang jenis-jenis astigmat ya. Sebelumnya, saya akan menerangkan dulu tentang perbedaan astigmat dengan kelainan kelainan refraksi yang sferis. Seperti apa di bagian atau jatuhnya sinar di dalam mata ya. Nah, ini ada gambarnya. Ini retina ya. Saya eh, saya tuliskan R itu artinya retina. Nah, kalau pada mata yang normal, mata emetrop, sinar yang datang dari luar itu masuk ke mata, kemudian dibiaskan, ya, dibiaskan. Nah, sinar jatuhnya pas di retina, di titik ini semuanya, gitu ya. Jadi penglihatannya jelas. Nah, kalau misalnya tidak di retina, tetapi dia masih kelainan refraksi sferis, itu seluruh sinar yang datang masuk ke dalam mata itu memang tidak dibiaskan di retina. Bisa di belakang seperti ini, berarti ini hipermetrop ya. Hipermetrop, tapi semuanya. Nah, semuanya dibiaskan satu titik tetapi tidak di retina. Kalau pada hipermetrop itu di belakang retina. Sedangkan kalau di miopia itu juga semuanya di satu titik, di eh, tempatkannya, hasil pembiasannya ya, pembelokannya di satu titik, tetapi di depan retina. Nah, ini perbedaannya ya secara gampangnya gitu ya, supaya kita memahami bagaimana sih jatuhnya sinar di mata pada mata yang normal, yang emetrop, dan mata yang tidak normal penglihatannya ada kelainan refraksi yang sferis. Ini yang kelainan sferis hipermetrop di belakang retina dan ini yang miop di depan retina. Nah, kalau pada astigmat itu berbeda. Jadi, nah ini seperti ini ya diperbandingkannya. Ini kenapa saya contohkan seperti ini. Ini karena kornea kan 360 derajat ya. Jadi saya analogikan vertikal horizontal dulu, jadi seperti 3 dimensi. Nah, kalau pada mata yang normal, gitu ya, dari semuanya, dari mau yang di vertikal, garis sinar yang vertikal maupun horizontal maupun oblik, itu yang diagonal, itu ditempatkannya satu titik. Ya, ini kalau yang emetrop di retina. Saya ini kan dengan yang retina, yang emetrop ya. Emetrop itu pas di retina, gitu ya, secara 3 dimensi. Nah, kalau pada astigmat, ini vertikal horizontal. Nah, jadi salah satu si korneanya, kelengkungannya itu berbeda antara kelengkungan satu dan tegak lurusnya. Saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Misalnya ini yang vertikal, ini yang horizontal. Di mana yang horizontal ini kelengkungannya lebih dalam. Jadi kalau misalnya sinar masuk ke dalam mata, itu kalau misalnya pas di kelengkungan yang ini, yang horizontal, dia akan dibiaskannya lebih pendek atau di depan retina gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sinar yang datang dia ke arahnya kelengkungan yang vertikal, karena dia kelengkungannya tidak sedalam yang horizontal, dia sinarnya akan dibiaskan atau dibelokkan lebih jauh. Nah, keadaan seperti ini mengakibatkan titik jatuhnya sinar tidak pada satu titik, ya. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang. Seperti ini. Jadi itu namanya astigmat. A tidak, stigmat titik. Jadi tidak pada satu titik. Kalau pada astigmat with the rule, reguler, itu memang seperti ini. Jadi ada dua meridian utama. Jadi ada dua titik tempat
jatuhnya sinar di mata, ya, seperti ini. Kemudian, nah, jadi saya gambarkan lagi, misalnya, ini yang vertikal yang tadi ya, ini sinar-sinar vertikal, kalau dipisahkan ya, sinar-sinar vertikal, ya, ini misalnya retina, sinarnya akan misalnya ini contohnya, ini lebih jauh di belakang retina ditempatkannya, karena dibiaskannya dia lebih panjang, lebih jauh ya, sehingga sinar itu jatuhnya di belakang retina. Sedangkan yang tadi yang horizontal di mana kelengkungannya lebih dalam, itu dia jatuhnya sinar lebih pendek, dibiaskannya lebih pendek, sehingga dia berada di depan retina misalnya. Karena kelengkungannya ini lebih curam atau lebih dalam dibandingkan yang vertikal ya. Jadi seperti ini. Ini masing-masing dari sinar. Nah, kalau kita campurkan ya, dari sini kita satukan. Nah, ini yang vertikal, ini yang horizontal. Ini di retina. Nah, yang horizontal ini di depan retina. Fokusnya. Sedangkan kalau yang vertikal fokusnya di sini. Nah, ini yang dinamakan Sturm. Ya, yang namanya Sturm ini. Jadi perbedaan antara jarak ya, jarak antara fokus meridian utama pertama dan fokus meridian utama kedua namanya interval of storm. Itu namanya ya. Nah, di tengah-tengah sini kalau sinar itu dibiaskan kemudian jadi terbalik ya. Jadi terbalik. Nah, kebetulan kalau yang horizontal ini dia sudah nyampe fokusnya ya, fokusnya sinar dia di mana fokusnya ternyata di depan retina, kemudian dibalikan. Nah, tengah-tengah antara fokus pertama dan kedua ini terdapat secara 3 dimensi seperti lingkaran besar. Itu namanya circle of least confusion gitu ya. Ini seharusnya dilihatnya memang secara 3 dimensi. Seperti itu ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini jatuhnya sinar pada mata astigmat. Kemudian, nah jatuhnya sinar itu bisa saja seperti ini, bisa saja dua-duanya di depan retina, bisa saja dua-duanya di belakang retina, atau satu di depan, satunya di retina, atau satunya di belakang, satunya di retina. Itu terdapat pada macam-macam jenis astigmat berdasarkan jatuhnya titik, ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum masuk ke situ, itu ada kan yang namanya astigmat with the rule dan against the rule, kemudian astigmat oblique. Astigmat with the rule itu di mana kalau misalnya seseorang melihat garis-garis yang horizontal itu cenderung lebih buram. Jadi kalau misalnya melihat garis yang bagian di daerah vertikal dia yang lebih kelihatan. Contohnya apa? Kalau misalnya orang misalnya membaca huruf-huruf yang agak jauh, huruf misalnya huruf H gitu ya, H itu kelihatannya cuma jadi I aja, I yang kayak digabungkan karena bagian sinar horizontal kalau O itu kan ada bulatan yang di atasnya itu garisnya menyerupai ke horizontal ya. Nah itu nggak jelas, jadi ngelihatnya cuma yang garis lurus ke atasnya aja. Itu dia kayak seperti I gitu ya. Nah, kenapa sebut astigmat with the rule? Karena
kebanyakan yang terjadi di dunia adalah memang astigmat withdrawal, makanya disebut astigmat biasanya. Biasanya itu withdrawal, itu maksudnya ke sana. Nah, kebalikannya berarti against the rule itu, jadi kalau orang melihat garis-garis yang di horizontal, ya, itu lebih jelas dibandingkan yang vertikal. Gitu. Misalnya contohnya apa? Kalau misalnya orang ngelihat huruf G gitu ya, atau B itu agak sulit. Jadi kalau misalnya, kalau huruf-huruf yang lain misalnya nggak yang kayak nggak bulat-bulat kayak gitu, dia jelas, tapi ketika ada huruf B, G, D, O, nah seperti itu dia agak membingungkan, itu salah satu indikasi adanya astigmat pada matanya. Nah, kalau yang astigmat oblik gimana? Oblik itu enggak, dia jadi meridian utamanya enggak di horizontal, enggak di vertikal, tapi di diagonalnya. Nah, itu bisa aja terjadi ya di sekitar 45 derajat, 60 atau misalnya di 150 derajat itu bisa aja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke jatuhnya sinar ya. Jadi ini akan apa ya, nyambungnya ke koreksi kacamatanya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari jatuhnya sinar ya, seperti yang tadi. Nah, ini ya. Ini kan jadi dua. Nah, ini juga. Nah, salah satunya adalah yang pertama, dia jatuh sinarnya satu di depan, satu di retina ya. Satu di depan, satu di retina. Ini namanya astigmat miop simplex. Simplex berarti hanya satu ya, simplex. Miop simplex, yang satu miop, yang satu simplex pas di retina. Gitu ya, miop simplex. Kalau yang di depan retina berarti miop ya. Jadi yang satunya pas di retina berarti ini astigmat miop simplex. Nah, yang kedua, ternyata misalnya si sinarnya atau misalnya sinarnya jatuh dua-duanya walaupun tidak pada satu titik ya, tapi dua-duanya di depan retina. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Ini namanya astigmat miop karena dua-duanya di depan retina berarti miop. Astigmat miop compositus. Ya. Ini astigmat miop simplex, ini astigmat miop compositus. Nah, yang ketiga, yang satu ternyata di retina, yang satu di belakang retina. Ini namanya astigmat hipermetrop simplex ya, karena hipermetrop itu di belakang jatuhnya sinar, simplex artinya sudah di sini, sudah di retina. Jadi astigmat hipermetrop simplex ya. Kemudian ini ternyata dua-duanya sinarnya terletak di belakang retina, ditempatkannya. Berarti hipermetrop ya, dua-duanya astigmat hipermetrop compositus karena dua-duanya di belakang retina berarti astigmat hipermetrop compositus. Sedangkan yang ini ternyata ada yang satu itu di depan retina, satu lagi ditempatkannya dia di belakang retina. Ini masuknya adalah astigmat mictus ya. Oke. Saya contohkan kasus-kasusnya di video kedua ya.